Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu pendengar Kesehatan Emas. Hari ini saya akan membuka dengan sebuah pertanyaan yang mungkin membuat Bapak Ibu mengernyitkan dahi. Benarkah telur rebus, makanan sederhana yang kita anggap sehat selama ini, bisa menjadi penyebab gagal ginjal, bau badan menyengat, bahkan gangguan jantung bila dikonsumsi sembarangan? Saya tahu ini terdengar seperti hoaks WhatsApp grup keluarga. Tapi tunggu dulu, hari ini saya tidak bicara berdasarkan rumor, tapi berdasarkan data medis, studi ilmiah, dan pengalaman klinis. Kita akan kupas tuntas manfaat dan juga sisi gelap dari telur rebus. Tapi saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh seseorang yang pengalaman hidupnya bisa jadi pengingat bagi kita semua. Seorang pensiunan guru wanita, 69 tahun tinggal di Yogyakarta, pernah mengalami anemia ringan, sering mengeluh lemas, dan percaya bahwa telur rebus adalah penyelamat. Sampai suatu hari tubuhnya memberi peringatan keras. Bu Retno, selamat datang di podcast kami. Terima kasih banyak, Dr. Andi. Assalamualaikum semuanya. Saya senang bisa berbagi. Dulu saya mengira makan telur rebus tiap pagi itu sehat. Tapi ternyata iya, nanti kita cerita ya, Dok. Tentu buyuk derek kita akan cerita bersama. Dan untuk Bapak Ibu yang sedang menyimak dari kota mana Anda bergabung hari ini, silakan tulis di kolom komentar. Saya pribadi sangat senang melihat komunitas sehat kita tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dan kalau Bapak, Ibu serius ingin hidup lebih sehat di usia 60 ke atas, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena setiap minggu kami hadir dengan edukasi dari hati, bukan sensasi. Bu Retno, boleh saya tanya jujur? Kenapa Ibu sampai bisa percaya bahwa telur rebus bisa menyelamatkan kondisi tubuh Ibu waktu itu? Iya, Dok. Waktu itu saya sering lemas. Jalan ke dapur saja rasanya ngos-ngosan. Teman saya bilang, Retno, kamu kurang makan protein. Akhirnya saya coba makan telur rebus setiap pagi tanpa tahu ilmunya. Tapi yaitu awalnya badan terasa segar, tapi setelah beberapa minggu saya malah jadi begah dan pencernaan enggak enak, Dok. Wah, ini menarik sekali dan saya senang Ibu cerita dari awal karena memang banyak lansia seperti Bu Retno yang niatnya benar, mau sehat tapi belum tahu cara paling tepat. Padahal kalau digunakan dengan ilmu, telur rebus itu superfood. Sumber protein lengkap. Dalam satu butir saja bisa mengandung 6-7 gram protein murni berkualitas tinggi. Saya sempat baca juga, Dok. Katanya telur itu bisa bantu otot yang mulai lemah. Ya, betul sekali, Bu. Di usia 60 ke atas, tubuh kita rentan mengalami sarkopenia, penurunan massa otot. Ini yang bikin Bapak, Ibu gampang jatuh, susah berdiri, cepat capek. Nah, protein dari telur rebus itu sangat penting untuk memperbaiki jaringan otot yang rusak dan membantu membentuk kembali massa otot yang menurun. Ada penelitian dari Journal of Nutrition in Elderly menyebutkan lansia yang makan 3-4 butir telur rebus per minggu ditambah jalan kaki ringan mengalami peningkatan massa otot hingga 15% dalam 3 bulan. Bayangkan. Wah, kalau saya tahu dari dulu mungkin saya enggak akan terlalu sering jatuh atau gemetar ya, Dok. Iya, Bu. Tapi kabar baiknya tidak ada kata terlambat untuk mulai. Yang penting bukan hanya makan telur, tapi makan dengan bijak.
jangan berlebihan. Dan pastikan juga aktivitas fisik tetap ada meskipun ringan. Saya sekarang jalan kaki tiap pagi, Dok. Dan saya enggak makan telur setiap hari. Cukup 3 kali seminggu saja. Rasanya badan lebih stabil. Nah, itu kuncinya, Bu. Seimbang. Telur rebus bukan sihir instan, tapi jika dikombinasikan dengan gaya hidup aktif dan pola makan seimbang, hasilnya sangat luar biasa. Bu Retno, waktu Ibu mulai rutin makan telur rebus, apakah Ibu merasa pikiran lebih jernih juga? Jujur aja. Iya, Dok. Saya yang biasanya lupa naruh kacamata, belakangan mulai ingat lagi. Nama cucu juga lebih cepat nyangkut di kepala. Hihihihi. Hihi. Itu bukan kebetulan, Bu. Telur rebus ternyata bukan cuman bantu otot, tapi juga sangat penting untuk otak. Kuncinya adalah kolin. Ibu tahu kolin itu apa? Saya pernah dengar tapi belum ngerti fungsinya, Dok. Jadi gini, kolin adalah nutrisi penting yang digunakan tubuh untuk membuat asetilkolin, zat kimia otak yang berperan dalam daya ingat, konsentrasi, dan kemampuan mengambil keputusan. Nah, sayangnya banyak orang tua kekurangan kolin. Apalagi kalau jarang makan telur, hati ayam, atau kacang-kacangan. Wah, jadi selama ini saya kekurangan zat itu ya? Kemungkinan besar iya, Bu. Tapi kabar baiknya 1 butir telur rebus saja sudah mengandung sekitar 147 mg kolin itu bisa mencukupi hampir sepertiga kebutuhan harian. Tambah lagi dengan vitamin B12 yang ada di dalam kuning telur. Kombinasi ini penting untuk menjaga sel-sel saraf otak tetap sehat. Oh, saya pikir B12 itu cuma buat darah. Betul, tapi juga untuk otak, Bu. Vitamin B12 membantu pembentukan mielin semacam lapisan pelindung kabel saraf. Kalau B12 kurang, sinyal dari otak ke tubuh bisa jadi lemah. Makanya banyak lansia merasa mudah lupa, gemetar, bahkan kesemutan. Iya, ya. Saya dulu mikir pikun itu wajar, tapi ternyata bisa dicegah kalau tahu caranya. Ya, persis. Buyuk dere. Ingat ya, dengan mengonsumsi telur rebus 3-4 kali seminggu ditambah pola makan sehat dan tetap aktif, otak kita bisa tetap tajam meski usia bertambah. Wah, jadi bukan cuma buat tenaga, tapi juga buat ingatan. Ya, Do. Tepat sekali. Ingatannya jadi kuat, konsentrasinya lebih bagus, dan risiko pikun berkurang jauh. Tapi jangan kemana-mana dulu karena di segmen berikutnya kita akan bahas manfaat tersembunyi dari telur rebus untuk mata. Dan ini penting banget untuk ibu bapak yang sudah mulai kabur pandangan apalagi malam-malam. Jangan lewatkan ya, Bu Retno. Tadi kita sudah bahas soal otot dan otak. Sekarang kita masuk ke satu organ yang sering dilupakan. Tapi dampaknya luar biasa kalau bermasalah, yaitu mata. Banyak lansia yang mengeluh penglihatan mulai kabur, warna tampak pudar atau tidak bisa melihat dengan jelas saat senja. Tapi yang mengejutkan, telur rebus ternyata punya peran penting dalam menjaga kesehatan mata. Telur rebus mengandung 2 antioksidan kuat, yaitu lutein dan zeaxanthin. Kedua zat ini terkonsentrasi di bagian retina tengah makula yang bertanggung jawab terhadap penglihatan tajam dan jelas.
Saya juga baru tahu itu, Dok. Soalnya saya pernah merasa kalau malam mata lebih cepat capek. Tapi setelah sering makan telur rebus dan tumis bayam, kok rasanya lebih nyaman dan tidak silau lagi. Itu pengalaman yang luar biasa, Bu. Memang benar lutein dan zeaxanthin di dalam telur membantu menyaring cahaya biru dan sinar ultraviolet yang bisa merusak retina. Dan kabar baiknya, zat ini lebih mudah diserap dari telur dibanding dari sayuran. Karena telur juga mengandung lemak sehat alami. Ada juga vitamin A di dalam kuning telur yang sangat penting untuk mencegah rabun senja. Kondisi di mana mata sulit beradaptasi saat berpindah dari tempat terang ke tempat gelap. Dulu saya pikir hanya wortel yang bagus untuk mata, tapi ternyata telur rebus juga. Ya, betul. Bahkan dalam satu studi dari Archives of Ophthalmology, konsumsi rutin lutein dan zeaxanthin bisa menurunkan risiko degenerasi makula, penyebab kebutaan pada lansia hingga 40%. Jadi, bukan hanya bisa baca koran lebih jelas, tapi juga bisa terus melihat wajah cucu dengan bahagia. Kalau gitu saya enggak ragu lagi, Dok. Telur rebus tetap jadi sarapan favorit saya 3 kali seminggu. Bu Retno, saya mau tanya jujur. Waktu pertama kali Ibu rutin makan telur rebus, pernah enggak merasa takut soal kolesterol? Waduh, tentu aja, Dok. Saya ini termasuk yang sering dibilangin anak-anak, Bu, jangan makan telur, nanti kolesterol naik loh. Jadi, awalnya saya makan setengah-setengah hati, cuma sebutir dalam seminggu. Nah, itu dia. Pertanyaan ini sangat sering saya terima di ruang praktik. Tapi mari kita luruskan. Apakah benar telur rebus menyebabkan kolesterol naik? Jawabannya tidak selalu. Memang benar bahwa kuning telur mengandung kolesterol sekitar 186 mg per butir. Tapi tubuh manusia punya mekanisme cerdas. Saat kita makan makanan tinggi kolesterol, hati akan menyesuaikan dengan mengurangi produksi kolesterolnya sendiri. Oh, jadi tubuh kita bisa mengatur sendiri ya? Betul. Buyuk Dere. Penelitian dari Harvard dan British Medical Journal menunjukkan bahwa bagi kebanyakan orang sehat, makan 1 telur per hari tidak meningkatkan risiko penyakit jantung atau stroke secara signifikan. Yang bikin kolesterol naik justru kombinasinya. Misalnya makan telur goreng dengan mentega, plus nasi putih dan sosis, lalu minum teh manis, itu baru bahaya. Tapi kalau hanya sebutir telur rebus dipadukan dengan sayur dan air putih hangat justru sangat bermanfaat. Saya jadi lebih tenang dengarnya, Dok. Dan sekarang saya selalu rebus telur sampai matang. Makannya bareng tumis bayam atau sayur bening. Enggak pakai goreng-gorengan lagi. Luar biasa, Bu Retno. Itu sudah contoh pola makan lansia yang bijak. Tapi memang ada catatan penting bagi lansia dengan riwayat kolesterol tinggi atau hiperkolesterolemia genetik, tetap harus berkonsultasi dengan dokter. Dan kalaupun mengonsumsi telur rebus cukup 3-4 kali seminggu saja dan kombinasikan dengan serat tinggi seperti sayuran dan buah segar. Bu Retno, boleh saya tanya dulu, Ibu pernah merasa sering lemas, wajah pucat atau sering mengantuk meski enggak banyak aktivitas? Pernah banget, Dok. Dulu tiap pagi rasanya kayak belum tidur semalaman, jalan dikit aja mos-mosan. Saya kira ya namanya juga udah usia, wajar. Nah, ini sering disalahpahami.
Banyak lansia merasa begitu dan mengira itu hal biasa karena usia. Padahal sebenarnya bisa jadi tanda anemia ringan, Bu. Di usia lanjut, tubuh kita memang makin sulit menyerap nutrisi penting seperti zat besi, vitamin B12, dan asam folat. 3 komponen kunci untuk membentuk sel darah merah. Kalau tubuh kekurangan, dampaknya bukan cuma lemas, bisa sampai pusing, pucat, dan daya konsentrasi menurun. Saya baru tahu, Dok. Dan berarti telur rebus ada hubungannya, ya? Betul sekali. Justru telur rebus adalah salah satu makanan paling praktis dan efektif untuk membantu mencegah anemia terutama pada lansia. Dalam 1 butir telur rebus terdapat sekitar 0,6 mikrogram vitamin B21. Itu sudah mencukupi 25% dari kebutuhan harian orang dewasa. Ditambah dengan asam folat dan zat besi dalam kuning telur. Ini jadi paket lengkap untuk merangsang pembentukan sel darah merah sehat. Pantas ya setelah saya rajin makan telur rebus, saya ngerasa lebih segar. Bahkan saya sekarang lebih jarang ngantuk di siang hari. Itu tanda bagus, Bu. Tapi tetap harus dikombinasikan dengan makanan lain, ya. Jangan cuman andalkan telur, sayuran hijau, kacang-kacangan, dan buah kaya vitamin C seperti jeruk atau tomat bisa bantu meningkatkan penyerapan zat besi. Dan 1 catatan penting untuk ibu dan pemirsa di rumah. Kalau punya gangguan lambung atau sudah pernah didiagnosis gastritis kronis, maka penyerapan B12 bisa terganggu. Jadi tetap penting untuk cek darah rutin dan konsultasi ke dokter. Siap, Dok. Saya jadi merasa makin semangat menjaga pola makan. Ternyata telur rebus bisa jadi sahabat buat energi juga, ya. Betul, Bu. Telur rebus itu murah, mudah, dan luar biasa manfaatnya. Asal kita tahu cara dan porsinya. Bu Retno, kita udah bahas panjang tentang manfaat telur rebus dari otot sampai sel darah merah. Tapi sekarang saya mau tanya, menurut Ibu, kalau makan telur rebus tiap hari makin banyak makin baik? Wah, jujur aja saya sempat kepikiran begitu, Dok. Apalagi setelah dengar semua manfaatnya. Saya jadi pengen makan tiap pagi. Nah, ini yang banyak disalahpahami. Telur rebus memang bermanfaat, tapi kalau tidak dikonsumsi dengan bijak, justru bisa jadi bumerang bagi kesehatan lansia. Bumerang maksudnya bisa berbalik membahayakan gitu ya? Betul, Buyuk Dere. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, fungsi ginjal. Telur rebus tinggi protein. Kalau ginjal ibu masih sehat, enggak masalah. Tapi kalau sudah ada penurunan fungsi ginjal yang sering terjadi di atas usia 60, maka kelebihan protein justru membebani ginjal. Ginjal jadi kerja keras menyaring limbah seperti urea dan kreatinin yang bisa menumpuk dalam darah. Efeknya bisa pusing, mual, dan dalam kasus ekstrim gagal ginjal. Aduh, saya baru tahu itu. Terus harus bagaimana, Dok? Yang penting jangan makan telur rebus berlebihan. 3-4 kali seminggu cukup. Dan kalau ibu punya riwayat gangguan ginjal, lebih baik konsultasikan dulu dengan dokter atau ahli gizi. Baik, dokter, ada bahaya lain? Ada. Kontaminasi bakteri seperti salmonella bisa terjadi kalau telur direbus setengah matang atau disimpan terlalu lama di suhu ruang.
Jadi, pastikan telur direbus hingga matang sempurna dan langsung dikonsumsi. Jangan simpan lebih dari 2 jam di luar kulkas. Saya kadang suka bikin malam terus disimpan di meja. Ternyata itu bahaya ya? Iya, Bu. Apalagi untuk lansia, infeksi pencernaan bisa berujung dehidrasi dan komplikasi serius. Lalu, ada juga reaksi alergi atau intoleransi meski jarang. Beberapa lansia mengalami intoleransi terhadap putih telur. Mungkin karena pencernaan melemah, gejalanya bisa kembung, mual, atau perut tidak nyaman. Dan satu hal yang sering orang lupa, kolin dalam jumlah berlebih yang ada dalam kuning telur bisa menyebabkan bau badan menyengat dan dalam jangka panjang meningkatkan risiko pembentukan plak di pembuluh darah. Jadi, ternyata meskipun sehat tetap harus waspada dan tahu batasannya. Ya, Do. Tepat sekali, Bu. Telur rebus itu seperti pisau. Bisa jadi alat bantu atau alat yang menyakiti. Tergantung siapa yang memegang dan bagaimana menggunakannya. Bapak, Ibu, setelah mendengar semua yang kita bahas hari ini, saya harap kita tidak lagi melihat telur rebus sebagai makanan biasa. Ternyata di balik bentuknya yang sederhana tersembunyi banyak manfaat luar biasa dari memperkuat otot, menjaga daya ingat, menyehatkan mata, hingga membantu mencegah anemia. Tapi ingat, semua manfaat itu hanya akan dirasakan jika kita konsumsi dengan bijak, tidak berlebihan, tidak sembarangan, dan selalu memperhatikan kondisi tubuh masing-masing. Betul sekali, Dokter. Saya sendiri awalnya enggak nyangka cuman sebutir telur rebus bisa jadi teman terbaik saya di usia 70-an ini. Waktu saya mulai rutin sarapan dengan 1 butir telur rebus, badan rasanya lebih stabil, jalan enggak gampang goyang, ingatan juga enggak seburam dulu. Tapi yang paling saya syukuri adalah saya bisa tetap mandiri, masak sendiri, belanja sendiri, dan enggak merepotkan anak cucu. Wah, itu luar biasa, Bu Retno. Apa pesan terakhir, Ibu untuk para penonton kita hari ini? Untuk semua bapak, ibu yang mungkin ragu. Saya cuma mau bilang, jangan tunggu sakit dulu baru sadar. Kalau bisa mulai dari sekarang, rawat tubuh kita dengan hal-hal sederhana seperti telur rebus ini. Tapi tetap dengarkan tubuh kita. Kalau ada gangguan pencernaan, alergi atau masalah ginjal, konsultasikan dulu. Dan satu hal lagi, makan sehat itu bukan hukuman. Itu hadiah yang kita kasih untuk diri sendiri. Terima kasih banyak, Bu Retno atas kisah dan kejujurannya. Saya yakin banyak penonton di luar sana yang merasa tercerahkan dan terinspirasi. Sebelum kita akhiri, saya ingin mengingatkan satu hal penting. Informasi dalam video ini bersifat edukatif. Jika Bapak, Ibu memiliki kondisi kesehatan tertentu atau sedang mengonsumsi obat rutin, selalu konsultasikan ke dokter sebelum mengubah pola makan atau menambahkan makanan baru ke dalam diet harian. Dan seperti biasa kami ingin mendengar dari Anda. Tulis di kolom komentar Anda dari daerah mana dan berapa usia Anda. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, tekan tombol suka, subscribe dan bagikan ke orang yang Anda sayangi. Terima kasih sudah menemani kami hari ini. Semoga semua Bapak Ibu diberi umur panjang, tubuh yang sehat, dan hati yang bahagia. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.